Hai sob, Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Phaviopedilum merupakan anggrek yang sangat unik, semakin banyak diminati karena bentuknya yang eksotik, serta pecinta anggrek dari luar negeri pun banyak sekali memburunya. Namun sering sekali anggrek Phaviopedilum kita sulit untuk berkembang, media yang tidak cocok sehingga pertumbuhannya terganggu. Kali ini Fahri akan membagikan tips media yang cocok untuk anggrek Phaviopedilum karena sifat tumbuhnya yang lithophyte dan juga terestrial berbeda dengan anggrek epiphyte yang biasa kita pelihara. Apa saja bahan yang kita butuhkan untuk membuat potting mix soil untuk Phaviopedilum? Simak videonya sampai selesai ya. Phaviopedilum merupakan anggrek yang sangat unik. Akhir-akhir ini banyak sekali penjarahan liar atau pemburuan secara besar-besaran di habitatnya sehingga mengancam kepunahan untuk anggrek Phaviopedilum. Apalagi pecinta anggrek luar negeri sangat berminat dengan Phaviopedilum. Saat ini banyak sekali muncul Phaviopedilum hibrid yang sangat indah, persilangan antar spesies Phaviopedilum yang menghasilkan Phaviopedilum berbunga besar, berbunga mencolok, dan juga berbunga awet. Kita juga perlu melestarikan Phaviopedilum di alam. Jangan kita ambil semuanya. Dan kita juga perlu merawat Phaviopedilum yang sudah kita miliki sebaik-baiknya supaya kita bisa melestarikan Phaviopedilum di tempat tinggal kita. Phaviopedilum saat ini banyak sekali yang dilindungi dan masuk Appendix CITES 1. Terancam punah karena pemburuan liar dan juga eksploitasi besar-besaran serta karena rusak habitatnya. Karena kebakaran, karena penebangan liar, dan sebagainya. Phaviopedilum merupakan anggrek yang cukup unik. Selama ini sering disebut sebagai anggrek kantong. Padahal sobat sekalian, sobat perlu tahu bahwa nama Phaviopedilum itu artinya adalah selop atau sandal selop. Jadi Phaviopedilum ini sebenarnya lips atau lidahnya menyerupai sandal selop atau sepatu sehingga disebut sebagai Phaviopedilum. Namun secara sekilas memang mirip kantong sehingga orang-orang menyebutnya anggrek kantong. Namun ada beberapa yang salah kaprah menyebutnya sebagai anggrek kantong semar. Padahal kedua tanaman tersebut adalah tanaman yang berbeda. Kantong semar atau Nepenthes itu bukan keluarga anggrek dan kantongnya pun keluar dari ujung daun bukan merupakan bunga. Sedangkan Phaviopedilum yang menyerupai kantong adalah lidah dari bagian bunganya. Ya, lidah dari bunga Phaviopedilum yang menyerupai kantong. Namun sebenarnya arti dari Phaviopedilum adalah sandal selop, bukan high heel ya, sandal selop. Jadi bagian bunga dari Phaviopedilum ini sedikit berbeda dengan anggrek pada umumnya. Memelihara Phaviopedilum merupakan tantangan tersendiri bagi pecinta anggrek karena memerlukan perlakuan khusus yang sedikit berbeda dengan anggrek yang biasa kita tanam yang tumbuh secara epifit. Karena Phaviopedilum ini menghendaki kelembapan yang cukup tinggi, media yang poros namun memiliki unsur hara serta mengandung humus yang baik, menghendaki sinar matahari yang tidak terlalu banyak. Namun sebenarnya tidak sulit untuk memelihara Phaviopedilum. Hanya mungkin sobat anggrek banyak yang belum tahu apa yang dia inginkan, sehingga dipukul rata dengan anggrek Vanda, Cattleya, atau Dendrobium. Namun, kita perlu mempelajari apa yang diinginkan Phaviopedilum sehingga bisa tumbuh dengan baik dan juga berbunga. Mungkin selama ini sobat punya Phaviopedilum dan gagal berbunga atau bahkan gagal tumbuh. Sobat juga perlu perhatikan asal dari Phaviopedilum yang sobat pelihara. Apakah dari dataran tinggi atau dari dataran menengah atau dataran rendah? Apabila sobat tinggal di dataran rendah, memelihara Phaviopedilum dataran tinggi tentu tidak akan tumbuh dengan baik, bahkan bisa mati. Dan sebaliknya. Jadi kita perlu mempelajari masing-masing Phaviopedilum berasal dari ketinggian berapa. Contohnya Fahri tinggal di ketinggian 400 meter dari permukaan laut, Fahri bisa memelihara Phaviopedilum dengan rentang ketinggian dari 100 meter dari permukaan laut sampai dengan 1000 meter dari permukaan laut. Di atas itu apabila memelihara Phaviopedilum
yang membutuhkan ketinggian yang sangat tinggi seperti ditemukan di 2000 meter dari permukaan laut tentu tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi apabila selama ini anggrek Phaeopedilum sobat sekalian tidak kunjung berbunga atau tidak tumbuh dengan baik, pelajari dulu dia tumbuh di ketinggian berapa. Apakah termasuk anggrek dataran tinggi atau dataran rendah. Kemudian kita akan membahas media Phaeopedilum, namun kita perlu mempelajari dulu bagaimana sifat tumbuh Phaeopedilum di habitatnya. Sebelum membahas media, kita perlu tahu dulu bagaimana cara hidup Phaeopedilum di habitatnya atau di alam liar. Sebagian besar dari Phaeopedilum tumbuh secara terestrial dan juga lithophyte, yaitu tumbuh di alas hutan atau permukaan tanah hutan paling atas yang biasanya mengandung banyak sekali humus dari seresah dan juga ranting-ranting kering, daun-daun kering yang sudah terurai. Sehingga ketika membuat media untuk Phaeopedilum, kita juga perlu menambahkan humus supaya sesuai dengan di habitatnya. Phaeopedilum juga sering ditemui tumbuh secara lithophyte, yaitu menempel pada bebatuan, tebing-tebing yang terjal, dan biasanya menyukai tempat-tempat yang lembab. Phaeopedilum menghendaki tempat yang lembab dan biasanya tumbuh di dekat aliran sungai, air terjun, atau hutan dengan curah hujan yang tinggi. Sehingga sering terjadi kabut atau partikel-partikel air yang terbawa angin di dekat air terjun atau di tempat yang sering terjadi kabut ketika hujan. Meskipun beberapa Phaeopedilum juga ditemukan tumbuh secara epifit, yaitu menempel pada pohon yang biasanya ditumbuhi lumut-lumut yang bersifat lembab. Beberapa Phaeopedilum bisa tumbuh secara epifit dan membentuk rumpun di pohon yang dia tempeli. Phaeopedilum cenderung tumbuh di tempat yang gelap atau shady area atau tempat yang sangat ternaungi di bawah pohon yang rindang bersama dengan semak-semak di vegetasi hutan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa Phaeopedilum ini tidak membutuhkan cahaya matahari yang cukup banyak. Phaeopedilum ini juga tumbuh di tempat yang sangat teduh karena membutuhkan cahaya matahari yang sangat sedikit. Sehingga kita perlu menyesuaikan apabila kita memeliharanya di rumah, maka intensitas sinar matahari yang diberikan tidak terlalu banyak. Cukup dengan naungan paranet atau naungan shading net, Phaeopedilum akan tumbuh dengan bagus. Sobat sekalian, karena anggrek Phaeopedilum sebagian besar cara tumbuhnya secara lithophyte dan juga terestrial, maka media yang kita gunakan berbeda dengan media anggrek yang sifat tumbuhnya epifit atau menempel pada pohon. Jadi kita sesuaikan untuk media tanamnya yang menyerupai tanah humus di lapisan paling atas di hutan. Sobat sekalian, ini adalah racikan media untuk anggrek Phaeopedilum atau Phragmipedium ala Fahri Orchid ya. Jadi nanti untuk mix soil atau potting mix soilnya itu bisa berbeda-beda untuk tiap pecinta anggrek ya, sesuai racikan masing-masing. Namun untuk bahan dasarnya atau sifat-sifat dasarnya itu harus memenuhi syarat
Fahri jelasin satu-satu ya. Yang pertama adalah vulkanik soil. Vulkanik soil ini sering disebut sebagai pasir malang. Pasir yang nasibnya malang. Vulkanik soil ini fungsinya untuk porositas. Jadi supaya air itu cepat mengalir ketika disiram. Dia mampu mengikat air tapi cepat kering. Jadi medianya itu tidak menggenang air. Satu bagian untuk vulkanik soil. Kemudian ada perlite. Perlite ini sifatnya mengandung mineral dan juga memperingan media. Jadi medianya tidak cepat padat. Ini juga membantu porositas dan juga supaya akarnya mudah untuk menjalar di media tanam dan membantu menambah rongga pada media sehingga akar itu bisa bernafas. Sirkulasi udara pada media itu bagus. Satu bagian perlite. Kemudian untuk nutrisinya, Fahri menggunakan daun akasia atau albasia atau daun kaliandra. Ini mengandung nitrogen yang cukup tinggi, sumber nutrisi untuk tanaman Paphiopedilumnya. Satu bagian daun kaliandra atau albasia. Kemudian Fahri tambah humus. Humus ini juga sebagai sumber nutrisi. Humus ini bisa seresah daun bambu bisa, kemudian daun-daun kering yang sudah halus bisa, atau tanah bagian atas yang subur yang bisa sobat dapatkan di bawah pohon-pohon yang rindang. Itu biasanya mengandung ranting-ranting pohon atau daun-daun yang sudah lapuk dan sudah menyerupai tanah. Teksturnya menyerupai tanah. Satu bagian humus. Kemudian kita campur jadi satu. Kalau sobat sekalian sulit untuk mendapatkan perlite, tidak menggunakan perlite tidak masalah. Sobat bisa menggantinya dengan cacahan arang kayu yang dicacah lembut. Itu juga bisa menggantikan fungsi perlite untuk memperingan media dan memperbanyak rongga pada media tanam. Nah, ini kita campur jadi satu. Kemudian ini siap untuk kita gunakan sebagai media tanam. Apabila sulit mendapatkan humus, sobat bisa menggunakan cacahan daun bambu atau menggunakan kokopit atau serbuk dari kulit kelapa. Sobat sekalian, karena anggrek Paphiopedilum sebagian besar cara tumbuhnya secara lithophyte dan juga terestrial, maka media yang kita gunakan berbeda dengan media anggrek yang sifat tumbuhnya epifit atau menempel pada pohon. Jadi kita sesuaikan untuk media tanamnya yang menyerupai tanah humus di lapisan paling atas di hutan. Media terestrial biasanya bersifat lebih lembut atau butirannya lebih halus, mengandung unsur hara yang cukup tinggi dan mengandung banyak humus, namun tidak mudah memadat dan juga memiliki rongga untuk sirkulasi udara bagi akar Paphiopedilum. Ini perbedaan dengan media epifit yang biasanya partikelnya lebih besar. Paphiopedilum ini rawan terserang kutu gajah. Kutu gajah ini bisa berakibat fatal. Paphiopedilum rawan terserang hama kutu gajah. Ciri-cirinya seperti ini. Sobat bisa lihat lebih dekat untuk ciri-ciri Paphiopedilum yang terserang kutu gajah. Banyak lubang pada pohon, terutama pada pucuk-pucuk daun dan juga daunnya. Nanti lama-lama akan kuning seperti ini. Nah, ini harus kita ambil kutu gajahnya, harus benar-benar hilang. Kita bisa semprot pakai insektisida khusus kutu gajah, atau bisa kita rendam sampai tenggelam supaya nanti kutu gajahnya itu bisa mengambang di air baru kita ambil. Merendamnya kira-kira 15 menit. Kemudian setelah bersih, kalau medianya minta di repotting, ini juga sudah minta di repotting, bisa kita repotting. Kemudian setelah nanti dia tumbuh, setelah 3 bulan, biasanya akan tumbuh tunas baru seperti ini. Nah, akan tumbuh tunas baru, jadi kutu gajahnya sudah bersih. Apabila masih ada kutu gajahnya, biasanya ini akan bolong-bolong atau berlubang. Tapi ini alhamdulillah sudah bersih. Kemudian setelah 5 bulan, itu akan membesar seperti ini. Ya, jadi kita mulai dari awal lagi, memang karena kutu gajah ini
bisa sangat fatal ya akibatnya. Nah, ini contoh Paphiopedilum yang sudah bebas dari serangan kutu gajah. Meski Paphiopedilum yang terserang kutu gajah tinggal batangnya saja tanpa daun sama sekali, karena serangan kutu gajah yang parah itu bisa menggerogoti seluruh daun yang ada. Jadi tinggal batang dan akarnya saja. Sobat jangan buru-buru untuk membuang bonggol dan akar Paphiopedilum tersebut. Asalkan batangnya masih hijau, masih segar, masih memiliki titik tumbuh, maka kita bisa tanam ulang dan akan menghasilkan tunas baru setelah beberapa bulan. Memang membutuhkan proses yang cukup lama, yaitu hitungan bulan. Setelah tanaman Paphiopedilum ini bersih dari kutu gajah, kita bisa sekalian repotting apabila medianya memang perlu atau membutuhkan repotting. Caranya, Paphiopedilum kita cabut, kemudian kita bersihkan medianya. Akar yang sudah kopong atau yang tidak berfungsi, apabila kita pegang, terasa bahwa tidak ada isinya lagi, maka kita bisa bersihkan. Ini tadinya menggunakan media pakis cacah. Terbukti media pakis cacah kurang bagus. Lebih bagus menggunakan potting mix soil yang tadi Fahri berikan resepnya. Setelah 3 bulan penanaman ulang, Paphiopedilum akan muncul tunas baru beserta daun baru seperti ini. Terlihat sehat dan tidak ada lubang lagi, berarti kutu gajahnya sudah hilang. Dan setelah 5 sampai dengan 6 bulan, Paphiopedilum akan semakin besar, daunnya pun akan semakin memanjang. Dan tidak ada lubang lagi pada daunnya, berarti kutu gajahnya sudah hilang. Cara efektif secara manual menghilangkan kutu gajah adalah kita cari kutu gajah ketika dia keluar, yaitu jam 9 pagi atau jam 4 sore. Namun apabila sulit dicari, maka kita bisa rendam Paphiopedilum beserta pot dan medianya sampai tenggelam. Kita biarkan 15 menit, biasanya kutu gajah akan muncul ke permukaan air karena dia tidak tahan apabila tenggelam di dalam air. Baru kita bunuh. Atau sobat bisa menggunakan insektisida khusus untuk kutu gajah. Namun pastinya tips ini berhasil atas seizin Allah Azza wa Jalla, bukan karena kami yang sudah ahli atau kami expert di bidang tanaman. Tugas kita hanya berikhtiar, masalah hasil Allah yang tentukan. Semoga tips ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.